Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, kami di sini sebagai perwakilan dari Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Standing kami yang akan kami bawakan yakni sebagai tim pro dengan mosi UN tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kemampuan siswa. Sehingga kami sebagai pembicara pertama akan membawakan beberapa argumen, yakni kami akan terlebih dahulu menjelaskan sebuah definisi, yang kedua kami akan menjelaskan latar belakang, dan kita akan menjelaskan urgensi mosi perdebatan kali ini serta beberapa argumen yang akan kami bawakan. Berlanjut pada definisi, UN merupakan sebuah tolak ukur standar kemampuan siswa baik tingkat dasar maupun menengah, dan kita akan mendefinisikan yakni tolak ukur. Tolak ukur merupakan sebuah teknik pengetesan dalam menggunakan nilai standar, dan yang ketiga yakni kemampuan siswa, yang mana kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam aktivitas ataupun tugas. Berawal dari latar belakang kami, yakni Indonesia memiliki keberagaman dalam sumber daya manusia, baik dari aspek pendidikan itu sendiri, sehingga hal ini yang menyebabkan kurangnya pemerataan dalam bidang pendidikan itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Dan kita perlu ketahui bersama bahwa kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa tentu saja berbeda. Sehingga hal ini membutuhkan tolak ukur yang sangat komprehensif, sehingga kami sebagai tim pro sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, yakni UN dijadikan sebagai tolak ukur, yakni yang menjadi urgensi perdebatan kali ini, yakni bagaimana masalah utama UN tidak bisa dinilai sebagai hal yang sangat signifikan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kemampuan siswa, sehingga masuk terhadap beberapa argumen kami yang akan kami bawakan, yakni melalui kemampuan siswa yang berbeda-beda. Tentu ini menjadi hal yang sangat urgensi mosi perdebatan kita kali ini, yang mana Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang masih belum terjamah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa yang sangat berkurang, dan perlu kita ketahui Dewan Juri yang kami hormati, bahkan kemampuan yang dimiliki oleh beberapa siswa tentu saja tidak hanya dari prestasi akademik, akan tetapi mereka juga memiliki prestasi yang non-akademik, sehingga ketika UN dijadikan sebagai tolak ukur, yang mana UN hanya menilai dalam 4 aspek, yakni dalam 4 mata pelajaran: bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan jurusan yang mereka pilih. Sehingga bagaimana dengan mereka yang mempunyai akademik yang non-akademik, potensi akademik? Tentu saja hal tersebut kita tidak hanya terfokus terhadap kecerdasan intelektual saja, akan tetapi kita memberikan ruang terhadap kecerdasan intelektual yang lainnya. Sehingga kami sebagai tim pro sangat tidak menyetujui bahwa UN dijadikan sebagai tolak ukur, dan perlu kita ketahui Dewan Juri yang kami hormati, bahkan pembicara kedua ketika kami akan mendiskusikan lebih dalam mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, di sini saya berlaku sebagai pembicara kedua dari tim pro akan menindaklanjuti apa-apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama saya. Maka saya akan menyampaikan 3 argumen dasar melalui 3 aspek. Yang pertama aspek filosofis, yang kedua dari aspek yuridis, serta yang ketiga dari aspek sosialis, Dewan Hakim yang mulia. Beranjak kepada poin filosofis, mengapa kami percaya bahwasanya UN tidak dapat dijadikan sebagai standar tolak ukur untuk mengukur kemampuan siswa itu sendiri. Kami menyadari bahwasanya setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan setiap siswa juga memiliki kemampuan serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara saya terkait UN yang hanya berlandaskan kepada 4 mata pelajaran saja tidak cukup mampu signifikan untuk mengukur kemampuan siswa itu sendiri, Dewan Hakim yang mulia. Kemudian beranjak kepada poin yang kedua, yaitu dari aspek yuridis. Kami menyadari dari aspek yuridis, Indonesia memiliki 2 landasan hukum. Yang pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua adalah dari sila kelima, yaitu keadilan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia. Maka dari 2 landasan hukum ini, Dewan Hakim yang mulia, kami menyadari jika memang pada akhirnya UN dijadikan sebagai standar tolak ukur kemampuan siswa, maka akan terjadi ketidakadilan bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang sangat rendah, tetapi mereka memiliki kemampuan non-akademik yang sangat memadai atau sangat baik, Dewan Hakim yang mulia. Sehingga pada akhirnya dari aspek landasan yuridis pun kami menyadari bahwasanya kualitas pendidikan di negara kita yang untuk mengakui atau menunjukkan kualitas kemampuan siswa tidak dapat diukur
hanya sekedar oleh UN saja, Dewan Hakim yang mulia. Kemudian dari aspek sosialis, kami menyadari bagaimana kondisi serta keadaan demografis yang ada di negara kita. Pertama, Indonesia terdiri dari banyaknya luas wilayah, kota dan desa hingga ke pelosok. Hal ini menunjukkan bahwasanya keadaan infrastruktur dan kontrak sosial yang ada di negara kita masih belum merata dan masih belum sama, Dewan Hakim yang mulia. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan suatu keadaan fasilitas serta bagaimana kemampuan tenaga pengajar di setiap daerah berbeda-beda. Sehingga perbedaan inilah pada akhirnya, Dewan Hakim yang mulia, yang tidak dapat disamaratakan dan tidak dapat tercapainya tujuan UN itu sendiri. Yang mana kita sadari bahwasanya UN merupakan suatu ujian yang distandarkan oleh pemerintah dengan bobot serta kualitas soal yang sama dari Sabang hingga Merauke. Maka pada akhirnya keberadaan sosial ataupun keterbatasan ketenaga pengerjaan yang ada di negara kita tidak seimbang atau tidak akan pernah tercapai jika pada akhirnya harus mencapai standar yang sama yang berskala nasional, Dewan Hakim yang mulia. Sehingga pada akhirnya kami pun kembali percaya UN yang distandarkan oleh pemerintah tidak dapat signifikan untuk mengukur kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian kami juga melihat bagaimana pada akhirnya kami mempercayai kemampuan seorang siswa tidak hanya diukur oleh bakat intelektual saja, Dewan Hakim yang mulia, tetapi kami percaya bahwasanya kemampuan minat dan bakat itu dibagi menjadi dua, yaitu prestasi secara akademik dan prestasi secara non-akademik. Dari prestasi akademik, baik kita menyadari dan kami percaya bahwasanya UN merupakan suatu representatif dari beberapa mata pelajaran yang akan diujikan kepada siswa, sehingga kita dapat mengevaluasi apakah pada akhirnya siswa tersebut mampu atau tidak lulus dari apa-apa yang sudah diujikan oleh sekolah itu sendiri, Dewan Hakim yang mulia. Kemudian dari prestasi non-akademik, kami pun juga menyadari bagaimana seorang siswa dapat mampu berprestasi seperti di bidang olahraga ataupun di bidang seni yang itu tidak diujikan oleh negara atau tidak diujikan oleh sekolah sebagai bentuk standar kelulusan. Sehingga pada akhirnya hal tersebut juga menjadi suatu bakat ataupun kemampuan yang menjadi poin utama dari siswa-siswa itu sendiri pada akhirnya, Dewan Hakim yang mulia. Sehingga pada akhirnya kami percaya bahwasanya tugas pemerintah sebagai monitoring, controlling, dan evaluating seharusnya lebih mampu mengkomprehensifkan semua mata pelajaran ataupun semua aspek antara akademik dan non-akademik sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Apakah pada akhirnya siswa tersebut dikatakan berkualitas atau tidak, Dewan Hakim yang mulia. Tidak menggunakan UN saja yang hanya diwakilkan oleh prestasi akademik dan itu hanya 5 mata pelajaran saja. Hingga pada akhirnya kami percaya UN tidak layak dijadikan suatu standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sejawat sekalian. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan mengelaborasi dan juga menyimpulkan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua saya. Pendirian kami dari tim Pro tetap kukuh, yaitu UN tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan dan juga kelulusan siswa-siswa yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Dengan berbagai alasan yang telah kami sampaikan, dengan berbagai faktor lapangan dan juga fakta di lapangan berupa kendala pelaksanaan operasional, problematika isu standarisasi ujian nasional itu sendiri, dan juga isu kebutuhan siswa, sarana prasarana, kualitas guru, dan juga ketimpangan kualitas dan juga penyebaran guru yang ada di Indonesia, dan juga peserta didik yang tengah menghadapi hiruk-pikuk ujian nasional itu sendiri. Oleh karena itu, dengan berbagai fakta dan juga fakta lapangan dan juga data yang telah kami paparkan tadi, kami tetap memiliki pendirian yang sama, yaitu UN ataupun ujian nasional tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan dan juga kemampuan siswa yang ada di sekolah. Pada video 5 menit kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana dampak yang akan muncul jika ujian nasional tetap dilaksanakan dan ditunjukkan sebagai tolak ukur kemampuan dan juga kelulusan siswa yang ada di sekolah. Poin kedua, saya akan mencoba menyampaikan mengapa dengan menghapuskan ujian nasional sebagai standarisasi dan juga tolak ukur kelulusan dan juga kesuksesan akan jauh lebih baik. Dan kami akan mengelaborasi bagaimana skenario yang akan kami bawa dari tim Pro sehingga kami akan memenangkan perdebatan di tim Pro itu sendiri. Sekarang kita
membahas poin yang pertama. Bagaimana dampak yang akan muncul jika ujian nasional tetap dilaksanakan dan ditunjuk sebagai tolak ukur kemampuan dan juga kelulusan siswa yang ada di sekolah. Seperti yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua saya tadi terkait ketimpangan dari sisi sosial, operasional, budaya, kemampuan guru dan juga ketimpangan operasional yang ada di sekolah, sarana dan prasarana merupakan masalah inti untuk pelaksanaan ujian nasional yang ada di Indonesia. Buntut dari pelaksanaan ujian nasional ini yang dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan dan juga kemampuan siswa adalah menciptakan ketimpangan yang tinggi. Adanya ketimpangan yang tinggi ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan juga pembangunan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya masing-masing. Ketika ketimpangan ini terjadi, ini akan menjadi problematika kita semua. Ini akan menjadi problematika bagaimana kelanjutan dari Sustainable Development Goals Republik Indonesia akan berjalan dengan baik di akhir masa nanti. Oleh karena itu, kami tetap percaya bahwasanya dengan adanya penjelasan dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua tadi, seperti perbedaan kemampuan dari setiap siswa yang ada di sekolah, perbedaan prasarana dan juga perbedaan kualitas yang ada di sekolah bisa ditinjau dari prasarana, kualitas guru dan segala macamnya, itu akan menjadi buntut permasalahan ketimpangan yang ada di Indonesia. Yang poin kedua adalah yang akan kami jelaskan adalah skenario yang akan kami bawa. Mengapa dengan menghapuskan ujian nasional sebagai tolak ukur kelulusan dan juga kesuksesan juga kemampuan akan jauh lebih bagus. Skenario yang kami bawa adalah dengan adanya pemetaan terhadap kemampuan, pemfokusan minat dan juga bakat dari siswa akan jauh lebih baik. Dengan catatan, ujian nasional bisa tetap dijalankan, tetapi tidak dijadikan sebagai tolak ukur dan juga standarisasi kelulusan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua saya tadi, banyak sekali buntut permasalahan dan juga problematika yang muncul ketika kita menjadikan UN menjadi tolak ukur kelulusan dan juga kemampuan siswa yang ada di sekolah. Kami akan memilih jalan tengah di sini. Ujian nasional tetap akan dijalankan sebagai sarana dan juga sistematika pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu sebagaimana yang diamanatkan, tetapi kami menolak bagaimana ujian nasional itu dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan dan juga kelulusan siswa yang ada di sekolah. Bagaimana ini akan jauh lebih baik di skenario kami? Pemfokusan minat dan bakat ini akan jauh lebih baik karena bakat akan tersalurkan dengan baik dan ini juga akan menjawab kebutuhan dari industri dan juga kebutuhan kerja yang ada di masyarakat. Ketika orang-orang yang tidak minat dalam matematika, mereka bisa minat dalam seni, mereka akan lebih passion lagi dan juga akan menggairahkan bakat mereka di dalam seni tersebut. Oleh karena itu, skenario dalam pemfokusan minat dan bakat akan jauh lebih bagus dan ketimpangan tidak akan terjadi lagi karena setiap orang memiliki penyaluran bakat dan juga kemampuan yang masing-masing. Oleh karena itu, kami tetap meyakini bahwasanya ujian nasional tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan dan juga kemampuan siswa yang ada di sekolah. Karena ketika kita salah memilih tolak ukur dalam melihat suatu pendidikan, apalagi pendidikan di Indonesia, proses evaluasi akan jauh lebih berbahaya dan proses identifikasi keputusan akan jauh lebih buruk. Terima kasih. Dewan Hakim yang mulia, tibalah pada akhirnya kita menutup oleh sebuah kesimpulan yang pada akhirnya kami ingin menegaskan mengapa tim kami tetap tidak setuju jika UN dijadikan suatu tolak ukur sebagai pengukur kemampuan siswa itu sendiri. Yang pertama, kami menyadari bahwasanya UN merupakan suatu standar yang digunakan oleh pemerintah yang hanya berpijak kepada kemampuan intelektual saja dan bahkan hanya diwakilkan oleh beberapa mata pelajaran saja Dewan Hakim yang mulia. Sedangkan kemampuan siswa adalah beragam. Dan keberagaman tersebut yang tidak hanya mampu diukur oleh aspek intelektual, melainkan juga harus diukur oleh kemampuan, bakat minat, potensi akademik dan maupun potensi akademik itu sendiri. Sehingga pada akhirnya adalah jika memang tujuan pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka seharusnya pemerintah memiliki tolak ukur yang komprehensif, yang mampu dilaksanakan, diterapkan dan diimplementasikan di seluruh jajaran rakyat Indonesia itu sendiri. Dan kami pun juga menyadari Dewan Hakim yang mulia, jika pada akhirnya UN hanya dijadikan suatu tolak ukur kemampuan siswa, maka akan terjadi ketidakadilan di negara kita. Mengapa? Karena sejatinya mereka atau siswa-siswa yang hanya cerdas di intelektual atau bahkan siswa-siswa yang tidak cerdas di akademik ataupun di aspek intelektual, maka secara tidak langsung mereka akan diberikan suatu label
memiliki kemampuan di bawah rata-rata, yang sejatinya kami juga percaya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk diberikan suatu labelisasi tentang kemampuan itu sendiri. Sehingga sekali lagi kami percaya UN tidak layak atau tidak signifikan untuk digunakan sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Terima kasih.